Selamat datang di video pembelajaran matematika online SMA Prater Don Bosco Banjarmasin. Kali ini adalah materi untuk matematika peminatan kelas 11 semester 2 ya. Jadi peminatan kali ini itu hanya membahas satu bab saja selama semester 2, yaitu polinomial atau polinom atau suku banyak namanya ya, suku banyak. Nah, pada video kali ini kita akan belajar hanya perkenalan apa sih itu polinom atau suku banyak ya. Apa itu polinom atau suku banyak? Dan akan banyak mengulang masalah aljabar sederhana di SMP-nya. Saya yakin pasti bisa karena ini bukan materi yang berat ya. Nanti mungkin agak berat kalau sudah agak ke belakang. Jadi di bagian awal ini kita hanya berupa perkenalan saja. Dicatat baik-baik, diikuti pelan-pelan, pasti bisa saya pikir. Oke, kita akan belajar sama-sama tentang polinom. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai polinom ya, pengertian polinom. Polinom sendiri sebenarnya terdiri dari dua suku kata, poli dan nomial ya. Polinomial atau polinom disebutnya suku banyak. Nah, itu adalah bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku. Lihat di sini, beberapa suku. Jadi tidak boleh hanya satu suku, ada beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Ingat, dia harus berpangkat bulat positif atau bilangan positif lah ya. Tidak boleh berpangkat negatif. Bentuk umumnya an x pangkat n tambah an-1 x pangkat n-1 tambah an-2 x pangkat n-2 ditambah terus sampai a2 x pangkat 2, a1 x pangkat 1 dan a0. Kalau kita lihat di sini, pangkatnya itu akan dari paling tinggi turun ya. Nih, berkurang 1, berkurang 2, berkurang 3 sampai berpangkat 1, lalu a0 tidak punya pangkat. Nah, lalu diingatkan tadi pangkatnya n-nya adalah bilangan bulat positif dengan an tidak boleh 0. Jadi ini syarat utamanya tidak boleh 0. Nah, an-1, an-2, a2, a1, a0 itu adalah bilangan real yang kita sebut sebagai koefisien polinom. Sedangkan a0 yang tidak ada x-nya ini punya nama sendiri, yaitu disebut suku tetap atau konstanta. Dia juga berbentuk bilangan real. Nah, pangkat tertinggi dari polinom disebut derajat. Oke, pangkat tertinggi dari polinom disebut derajat. Ini pengenalan tentang polinom. Oke, next ya. Ini saya punya soal ya. Tentukan ini polinom atau bukan. Ini contoh soal. Nomor 1 ya. X pangkat 3 ditambah setengah kuadrat tambah 3 min 5. Ini termasuk polinom. Kalau ditanya berapa derajatnya, derajat tadi adalah pangkat tertingginya, derajatnya adalah 3. Berapa suku tetapnya? Suku tetapnya adalah yang tidak ada x-nya, negatif 5. Ada berapa suku semuanya? Hitung saja, 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Oke. Ini nomor 1. Sekarang nomor 2. 2x kuadrat dikurang 5x kuadrat. 5 per x kuadrat dikurang 5x plus 2. Ini kalau saya sederhanakan jadi 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat negatif 2. Ingat nih, pangkat 2-nya naik ke atas. Jadi pangkat negatif 2. Dikurang 5x ditambah 2. Nah, ini bukan polinom. Kenapa bukan polinom? Karena pangkatnya adalah ada yang negatif. Sementara syarat utama polinom tadi pangkatnya harus positif. Lagi yang ini, 3x pangkat 4 dikurang x akar x ditambah x dikurang 6. Ini saya pecah dulu. 3x pangkat 4 dikurang x dikali x pangkat setengah ditambah x dikurang 6. Berarti 3x pangkat 4 dikurang x 1 ditambah setengah ditambah x dikurang 6. Berarti 3x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 per 2 ditambah x dikurang 6. Nah, ini juga bukan polinom karena pangkatnya pecahan. Ingat tadi pangkatnya harus bilangan bulat positif ya. Jadi yang polinom cuma ini. Nah, kalau yang lain bukan termasuk polinom. Oke, ini pengenalan mengenai apa itu polinom. Baik, berikutnya kita akan mencoba operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian pada polinom. Jadi hanya 3 dulu, yang pembagian akan dibahas sendiri. Jadi saya punya soal seperti ini ya. Px-nya itu x kuadrat ditambah 3x, sedangkan Qx-nya x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Yang A tentukan Px tambah Qx, kita cari dulu yang A ya.
PX ditambah QX sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Ini seperti penyederhanaan aljabar biasa ya. Saya yakin ini sudah biasa. Jadi X pangkat 3, X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 jadi 4X kuadrat. 3X dikurang 5X jadi min negatif 2X ditambah 6. Nah, jadi kita tinggal menyederhanakan. Ingat, polinom ditulis dari yang paling tinggi ya. X pangkat 3. Kemudian ini jadi 4. Kemudian ini sama ini. Baru terakhir suku tetapnya 6. Oke. Pertanyaannya, ada berapa derajatnya? Derajatnya 3 ya. Suku tetapnya derajat suku banyaknya ada 3, suku tetapnya 6. Ada berapa suku? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Nah, ini kalau ditambah. Sekarang kalau kita kurang, P kurang Q. Hati-hati saat mengurang ya. PX dikurang QX. Sering sekali orang salah dalam mengurang. Salahnya karena apa? Karena yang di bagian belakang tidak dipakai kurung. Jadi ini harus pakai kurung semuanya. QX-nya karena dia dikurang QX ya. Jadi harus pakai kurung. Nah, lalu apa yang terjadi kalau pakai kurung dengan tidak? Kalau tidak pakai kurung nanti tanda di belakangnya ini tidak berubah. Tapi kalau pakai kurung dia kan tandanya harus berubah. Ini kan negatifnya harus dikali semua. Istilahnya kali pelangi sering disebutnya. X kuadrat ditambah 3X. Nah, ini harus diganti jadi negatif X pangkat 3 negatif 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 karena minnya dikalikan ke dalam ya. Nah, kalau sudah tinggal disederhanakan. Negatif X pangkat 3. Oke. Terus 1 dikurang 3 negatif 2. 3 ditambah 5 8X dikurang 6. Oke. Sama ya, derajatnya tetap 3, sukunya ada 4. Nah, yang beda adalah suku tetapnya adalah negatif 6. Oke, next kita kalikan. Mengalikan PX dikali C ya. PX dikali QX. Kita akan mengalikan. PX-nya X kuadrat ditambah 3X dikali. Nah, ini mengalinya juga harus hati-hati. Mengalinya harus dikali satu-satu. Jadi kita kalikan dulu ini, jangan sampai salah. X kuadrat dikali X pangkat 3. Jadi X pangkat 5 ya. Jangan bingung ya, 2 tambah 3 kan kalau dikali pangkatnya ditambah kan. X kuadrat dikali 3X pangkat 2 jadi 3X pangkat 4. Oke. X kuadrat ini jadi min 5X pangkat 3. X kuadrat dulu ya. Ditambah 6X kuadrat. Oke, sekarang 3X nya ditambah 3X kali X pangkat 3, 3X pangkat 4. Oke. Terus 3X kali 3X tambah 9X pangkat 3. 3 kali 5 min 15 X pangkat 2. 3X plus 6X plus 18X. Oke, kalau sudah begini tinggal kita sederhanakan. X pangkat 5 saya yakin sendirian ditambah yang pangkat 4 ini ya. Saya benerin biar kelihatan. Ini sama ini. Berapa itu? 3 tambah 3 6X pangkat 4. Yang pangkat 3-nya ini sama ini. Oke. Min 5 tambah 9 4 ya. X pangkat 3. Yang pangkat 2-nya saya benerin. Min 15 dengan 6. Min 9 X kuadrat. Terus ditambah 18. Nah, kalau kita perhatikan PX di sini kan derajatnya 2 ya. Sedangkan QX berderajat 3. Saat dikurang atau ditambah, dia akan mengambil pangkat derajatnya yang tertinggi ya. Jadi tetap pangkat 3. Tapi saat dikali derajatnya itu akan jadi perkalian juga antara ini sama ini, berarti ditambah derajatnya. Jadi 5. Lihat pangkat 5. Nah, sekarang ada berapa suku? Hitung aja 1 2 3 4 5 suku. Berapa suku tetapnya? Suku tetapnya tidak ada, 0 kalau tidak ada disebutnya. Oke. Ini sekilas tentang
penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Bukan hal baru, saya pikir ini tentang aljabar biasa. Bisa ya? Oke, berikutnya kita akan latihan ya. Kita akan latihan nomor 1 nih. Saya tidak akan buat soal yang ribet-ribet ya. Diketahui polinomial atau polinom x pangkat 6 dikurang 2x pangkat 5 min 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Berapa derajatnya? Bisa ya? 6. Ada berapa suku? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku ya. Nah, berapa suku tetapnya? Ini suku tetapnya negatif 5. Bisa ya? Mudah kan? Nah, berapa koefisien dari x pangkat 3? X pangkat 3 ini koefisiennya lihat, tinggal ambil negatif 3. Hati-hati ya tanda negatifnya. Nanti kalau yang tentukan koefisien x pangkat 2. Koefisien dari x pangkat 2. Berapa koefisien x pangkat 2? Kalau tidak ditulis berarti 1. Kalau ada negatif dikasih negatif. Oke. Berapa koefisien yang f? Koefisien dari x pangkat 5. Sini. Negatif 2. Berapa koefisien dari x pangkat 4? Adakah pangkat 4-nya? Kalau tidak ada berarti koefisiennya 0. Oke? Jangan sampai salah. Berikutnya nomor 2 nih. Jika PX berdderajat 3 ya, QX berdderajat 5. Nah, PX ditambah QX akan berdderajat berapa kan? Tentukan derajat dari PX tambah QX. Nah, tadi ingat ya, kalau ditambah atau dikurang derajatnya ambil yang tertinggi ya. Berarti PX tambah QX juga berdderajat berapa ini? 5. Sedangkan PX tambah QX akan berdderajat juga 5 karena pangkat tertingginya 5 derajatnya. Nah, tetapi jangan lupa kalau dikali tinggal ditambahkan 3 tambah 5 derajatnya adalah 4 derajat. Berdderajat 8. Oke, ini pengenalan kita tentang polinom. Nah, saya harap tidak terlalu sulit ya. Bisalah. Baik, sekarang untuk soal latihan. Untuk video kali ini gampang saja. Saya minta ya, buatkan satu contoh polinomial atau polinom PX dengan QX ya. Jadi Anda tentukan sendiri PX-nya berapa, QX sendiri dengan ketentuan ya. Ada ketentuan. Jadi nanti Anda menulis PX-nya berapa, Anda buat sendiri. QX-nya berapa, Anda buat sendiri ya. Dengan ketentuan, lihat ya. PX-nya harus berderajat 4. Oke. QX-nya juga harus berderajat 4. Nah, tetapi, ada tetapinya, saat PX ditambahkan dengan QX, ya, saat kita mencari PX ditambahkan dengan QX, dia harus berderajat 3. Ini jenisnya. Oke, jadi sekali lagi, berikan atau buatkan satu contoh polinomial di mana PX dan QX Anda tentukan sendiri, ya, tetapi PX-nya berderajat 4, QX-nya berderajat 4, tapi kalau kita tambahkan PX ditambah QX-nya jadi berderajat 3. Oke, itu saja tugasnya. Saya harap bisa dikerjakan. Oke. Nah, itu tadi video kita tentang pengenalan polinom ya. Tidak terlalu sulit, saya yakin tidak terlalu sulit. Ada satu tugas saja di belakang, saya harap Anda bisa kerjakan. Kalau tidak paham atau tidak mengerti bisa langsung bertanya ke saya via WA. Ya. Itu saja untuk video kali ini, tidak akan berpanjang lebar dan banyak-banyak ya. Pesannya masih sama, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa segera bertemu kembali. Jadi sebelum itu tetap jaga kesehatannya, rajin berolahraga, makan makanan bergizi ya. Nanti kita akan segera, mudah-mudahan kita segera bisa bertemu di sekolah. Oke, itu saja dari saya kali ini. Tidak panjang videonya dan masih mudah karena ini baru pengenalan polinom. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.